Bu Sri, apakah bisa mencoba suaranya, Bu? Assalamualaikum. Ini aku di pinggir jalan, Bu. Lagi sepi gini kedengeran, takutnya ntar lagi rame nggak kedengeran di situ. Suaranya jelas, Bu. Jelas ya? Mudah-mudahan. Bu Ari, materi udah aku share, Bu Ari. Tolong di scroll ke atas. Nanti saya yang share screen. Ibu Amel ya, yang share screen. Siap. Boleh dibuka dulu ya, Pak Solahuddin. Ada di room sebelah atau ada monitor? Oke. Sebentar, dimulai jam 2 sih. Oke. Ya, Pak Jos nanti kalau punya waktu akan bergabung. Jos. Oke. Ya, Siap. ini narasumber di room sebelah bergabung lagi ya. Bagaimana? Dimulai saja, Ibu? Dimulai saja. Oke. Bentar, saya siapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Terkhusus buat Ibu Bapak yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu ya. Semoga ikhtiar kita pada siang hari ini menjadi lipatan pahala yang nantinya bisa meningkatkan kadar daripada kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita dari TOT Jabar, di mana pada siang hari ini kita akan bersama-sama mencoba menggali lebih dalam lagi bagaimana sebagai guru kita dituntut untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, gitu kan? Untuk itu nantinya bersama moderator yaitu Ibu Mutmainah dan juga pematerinya Ibu Sri Wuryaningsi, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan ini nantinya akan didiskusikan secara bersama-sama, dan diharapkan Ibu Bapak sekalian bisa terlibat aktif pada sesi tanya jawab nanti, dan jangan lupa pada saat sesi tanya jawab nanti juga akan di-share link untuk presensi, jadi tidak perlu bertanya-tanya mana link presensinya, karena link presensinya akan di-share pada saat sesi tanya jawab. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca hamdalah, bismillah dan juga suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti ya. Bapak Rektor kita, Bapak Jos. Jadi jika beliau sudah hadir, nanti bisa dipotong sebentar ya untuk sambutan dari Pak Jos. Dan untuk efektivitas waktu, saya serahkan saja kepada Ibu Mutmainah selaku moderator. Ibu Mutmainah adalah salah satu dari pengurus IGI Kota Bogor. Kepada Ibu Mutmainah, bagaimana Bu? Sudah siap? Insya Allah Pak Solahuddin, kita ketemu lagi ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Solahuddin. Dipimpin kegiatan diskusinya pada siang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Solahuddin. Semoga selalu sehat-sehat ya Pak ya. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali saya Mutmainah, moderator webinar pada siang hari ini, menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya? Luar biasa. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan sehat semua dan tentunya bahagia ya. Ibu Ibu narasumber kita semangat sekali walaupun masih dalam perjalanan ya Bu, sepertinya Bu. Iya ini Bu. Baru mau pulang. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan materi dengan maksimal ya Bu ya. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rizki dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan kompetensi dan produktivitas kita. Alhamdulillah dalam kondisi berpuasa pun kita masih tetap produktif. TOT Jabar memang luar biasa. Masih bisa menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar hari ini mengusung tema tentang belajar yang menyenangkan. Tentunya nanti kita akan menyimak materi yang menarik dari narasumber kita tentang bagaimana nanti kita akan menciptakan atau membuat kondisi ruang kelas kita menjadi kondisi ruang belajar yang joyful learning bagi anak-anak kita. Kemudian nanti kita juga mungkin akan menyimak bagaimana trik dan tips apa saja yang bisa digunakan sehingga pembelajaran nanti bisa bermakna bagi murid-murid kita. Baiklah, karena pembicara kita, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, izinkan saya untuk membacakan sedikit riwayat dari narasumber kita. Nama beliau adalah Ibu Sri Wuryaningsih. Alamat beliau di Rawakalong, Depok. Kemudian beliau juga merupakan salah satu Sri Kandi dari IGI, yaitu pengurus pusat IGI sebagai di dalam bidang sosial masyarakat. Kemudian beliau saat ini mengajar di MTSN 33 dan MTS 4 Jakarta. Beliau juga aktif sebagai penulis buku, diantaranya ada 2 buku solo dan banyak sekali buku antologi ya Bu Sri ya. Luar biasa, di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk membuat atau menulis buku. Sangat menginspirasi sekali. Baiklah, untuk selanjutnya kita tidak lagi menunggu lama-lama, saya persilakan kepada Ibu Sri untuk memulai paparannya. Kepada Ibu Sri, mangga, saya persilakan. Yang menjawab salam saya doakan semoga sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilunasi hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang di Depok lagi panas ini ya. Di siang yang panas ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk berkumpul walau belum bisa tatap muka. Salam dan salawat kita aturkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan orang-orang mukmin menegakkan sunnahnya. Merupakan suatu kebanggaan buat saya bisa berkumpul dengan teman-teman dari IGI Bogor ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Seperti yang sudah dibacakan oleh moderator bahwa pada kesempatan ini saya akan berbagi ya Bapak Ibu. Saya belum pintar, hanya sedikit berbagi apa yang saya punya. Yaitu bagaimana belajar menyenangkan. Ya. Kenapa tema ini saya ambil? Karena banyak guru yang mengeluhkan atau merasa kesulitan bagaimana cara mencuri hati para siswa sehingga pembelajaran berhasil dengan baik. Ya. Karena kalau kita sudah bisa menyuguhkan, menampilkan pembelajaran dengan baik, maka insya Allah anak-anak tidak akan bosan. Jika tidak akan bosan, otomatis materi yang akan kita sampaikan akan sampai ke lubuk hati mereka. Baiklah, izinkan saya untuk minta tolong moderator ya. Silakan Ibu di-share materi saya. Ibu Amel ya. Oke ya, terima kasih. Seperti yang sudah tadi moderator katakan, nama saya Sri Wuryaningsih. Saya guru honor di MTS 33 dan 4 Jakarta. Makanya hari ini saya lagi tes P3 kan nih Bapak Ibu.
Jadi berbarengan waktunya, tapi alhamdulillah saya pagi tadi, jadi siang ini saya bisa sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Lanjut sesi yang slide yang kedua, Bu. Belajar yang menyenangkan. Yang kedua, Bu, ya, langkah-langkahnya. Pertama, lanjut Ibu. Ya. Buka pelajaran dengan sapaan yang menyebabkan siswa memberi izin sang guru masuk. Seperti di awal tadi saya memberikan salam, itu salah satu untuk menggugah hati para siswa Bapak Ibu. Karena ketika mereka kita sapa dengan ajakan yang membuat hati mereka terbuka gitu, maka mereka akan mengizinkan kita untuk masuk ke hati mereka. Ya, mengizinkan hati mereka tuh terbuka. Hati mereka tuh ingin banget, apa sih yang Bapak Ibu guru ini sampaikan? Apa sih yang beliau akan sampaikan kepada kita untuk hari ini gitu loh. Jadi mereka agak kepo gitu Bu, ya. Seperti itu ya. Bisa dengan memberikan doa di awalnya gitu. Kemudian bisa juga dengan kita bertanya kemudian, apa kabar Nak? Kalau nggak puasa ya, sudah sarapan atau belum gitu. Kemudian gimana kabar ibu kamu? Ketika anak merasa diperhatikan, merasa, oh guru ini kok kayaknya, istilahnya, sama saya tuh kok kayaknya ada perhatian gitu ya. Maka otomatis mereka nanti akan terbuka sama kita. Ya. Jadi segala kesulitan ya yang mereka hadapin, mereka akan bercerita dan demikian pula ketika dalam pelajaran. Ketika kadang-kadang kan suka ngaca ya, anak-anak, ayo siapa yang belum tahu, pasti mereka tuh nggak akan jawab karena mereka tuh merasa gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah membuka hati mereka, insya Allah bahkan mereka nanti bisa bertanya sendiri, Bu, saya nggak tahu bagian ini, gitu. Bu, saya kurang di bagian ini, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau istilah dari Pak Aris ya, sang moderator, buatlah hati siswa itu berada, jiwa siswa itu berada di ruang alpha, ruang kosong, sehingga hati mereka bisa kita isi. Dan kalau kita sudah diizinkan masuk, maka materi yang akan kita sampaikan, insya Allah akan mudah mereka terima. Lanjut Ibu yang kedua. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, apakah suara saya bisa diterima? Terdengar Bu, terdengar ya, jelas. Kemudian yang kedua, beri sentuhan kecil yang merasa siswa dihargai. Ya. Misalkan seperti tadi saya sudah katakan, ditanya apa kabarnya, kemudian apakah ada kesulitan di rumah gitu. Dan jika mereka mempunyai sesuatu yang membuat kita senang, ya boleh kita kasih hadiah, walaupun hanya sekedar beng-beng gitu ya, atau permen, itu sangat berkesan sekali gitu, ya, karena mereka merasa dimanusiakan, ya, seperti pelajaran di Merdeka Belajar ya, kita harus memanusiakan manusia gitu, jadi mereka dihargai, mereka akan senang gitu ya. Kemudian kalau mereka sudah dihargai, mereka akan percaya pada kita, mereka akan terbuka gitu ya. Lanjut Ibu, slide yang ketiga. Sesuaikan aura kita dengan para siswa. Apa artinya? Kadang kita tuh kalau ngajar ya Bapak Ibu ya, anggap anak-anak itu udah ngerti. Anggap anak-anak itu sudah pada paham. Jadi kita tuh maunya jalan terus. Padahal seharusnya kita yang menyesuaikan aura mereka. Sebetulnya mereka tuh taunya sampai di mana? Ya, ditakdirkan saya ngajar matematika. Jadi sebelum saya mengajar, kadang-kadang saya ngutik-ngutik dulu, ngulik-ngulik hati mereka dulu. Misalkan saya ingin belajar tentang pecahan, ya, pecahan tingkat lanjut gitu ya. Saya akan bertanya ke anak, Kak, masih ingat nggak bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Nanti ada yang jawab, oh saya ingat, saya belum Bu. Nah, di sini kita harus sesuaikan auranya dengan mereka gitu, ya. Jadi jangan kita berlari terus sementara anak-anak ada yang nggak paham, Bu guru itu ngomong apa ya? Oh saya nggak jelas, tapi aku mau tanya malu gitu loh, ya.
Jadi kita harus sesuaikan aura kita kepada mereka. Ya. Sesuaikan aura kita pada mereka, kemudian kita juga memberi kesempatan kepada mereka. Kak, silakan ditanyakan kalau ada yang belum bertanya. Ya, nah pancingan seperti ini kadang-kadang nggak ngena, Bu. Ya, jadi lebih baik kita langsung bertanya ke bawah. Kalau saya bilang tuh kayak kemana? Merosot ya. Jadi kita mundur lagi. Nah, kita pancing dengan pertanyaan yang sederhana gitu untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami konsep yang akan kita ajarkan gitu. Jadi kalau kita sudah sejalan, sudah satu aura ya, dan kita tidak menganggap anak itu sudah paham ya, insya Allah, maka kita akan belajar dengan betul-betul hati-hati, dengan perhatian ya, dengan menganggap mereka tuh belum layak untuk kita terlalu jauh gitu. Apalagi sekarang untuk materi Kurmer kita kan sudah punya konsep berdiferensiasi ya gitu ya, berdiferensiasi gitu. Jadi menyesuaikan keadaan kita itu dengan kondisi siswa masing-masing gitu. Lanjut Ibu. Monggo slide yang keempat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, memperhatikan kondisi siswa. Apakah mereka memperhatikan kita atau minyak atau tidak? Nah, ketika kita sedang mengajar, usahakan wawasan kita, pandangan kita itu ke semua keras, semua arah. Ya, tidak fokus pada seseorang aja. Anak yang pintar saja atau anak yang tidak bisa. Tapi kita fokus ke semuanya. Ya. Nah, sehingga kita pun akan tahu anak ini nyimak apa enggak ya. Nah, atau anak ini tidur atau tidak. Yang mereka sedang tidak menyimak, kita dekati, kita tanya, kenapa Kak? Ada masalah apa gitu? Ya. Kalau misalkan ada anak yang tidur, ya ada sih anak yang guru yang membiarkan. Tapi kalau saya dekati, pelan-pelan saya bangunkan. Silakan cuci mukanya gitu. Silakan olahraga ya. Atau ketika kita melakukan kondisi yang sudah tidak nyaman, kita bisa memberi ice breaking ya. Karena dengan ice breaking ini memecahkan suasana yang tadinya anak-anak ngantuk, anak-anak jenuh gitu akan kembali bergembira lagi gitu. Lanjut Ibu yang kelima. Yang kelima, gunakan sesuatu yang baru karena siswa hanya dapat berkonsentrasi sebentar. Ya. Menurut teori belajar, anak itu akan maksimal anak menyimak ya, itu tidak sampai 15 menit. Nah, jadi di sini kita sebagai guru harus pintar-pintar mengkondisikan siswa, mengubah suatu cara bagaimana agar anak itu kembali segar, kembali lagi ke posisi semula yaitu tetap semangat. Salah satunya tadi seperti ice breaking ya. Kemudian kita gunakan juga cara-cara yang mereka bikin kepo ya. Mungkin untuk guru IPA bisa gunakan ke lapangan gitu ya, ngajak anak ke lapangan untuk mencari tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuhan yang monokotil, mana dikotil gitu ya. Nah, kalau saya sekali lagi karena saya guru matematika, maka biasanya saya akan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, ya. Tidak harus mahal, tidak harus canggih menurut IT ya, karena tidak semua dari kita ya. Mungkin alhamdulillah kalau Bapak Ibu berada di kondisi sekolah yang sudah IT-nya bagus, bisa menggunakan IT alat peraga yang canggih, tapi kalau misalkan kita berada di pedalaman jauh dari sinyal, kita bisa menggunakan alat-alat sekitar kita ya, bisa pakai tumbuh-tumbuhan, bisa menggunakan alat-alat rumah tangga, bisa menggunakan ya macam-macam ya, ada sapu, gelas ya. Kalau untuk pelajaran matematika bisa banget itu ya, gelas, sendok digunakan untuk alat-alat peraga gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mungkin mereka suatu permainan gitu ya. Kemudian sekali lagi kita jangan monoton ketika ngajar ya, kita harus periksa anak satu persatu, kita keliling gitu ya. Di samping itu juga kita melihat apakah anak mencatat atau tidak gitu.
Untuk apa catatan? Karena walaupun bagaimana, catatan perlu supaya mereka punya bahan ajar. Oke, lanjut. Ibu, slide yang ke-6. Oh ya, ini betul tadi ya. Sudah ada di slide yang pertama saya katakan memberi hadiah. Berikan hadiah walaupun sekecil apapun. Dan hadiah tidak berupa hanya hadiah bentuk-bentuk fisik ya, dengan ucapan ya, kamu pintar nak, kamu hebat. Ya, ibu bangga punya murid seperti kamu. Ya, itu sudah merupakan hadiah. Jadi memotivasi mereka gitu ya. Kalau dulu waktu saya zaman pandemi, saya suka memberikan hadiah itu berupa, kalau anak perempuan saya kasih lambang cinta atau kembang. Kemudian untuk anak laki saya kasih emoticon ya, misalkan senyum atau apa gitu. Dan itu sudah membuat mereka bahagia gitu. Jadi walaupun mereka waktu itu Zoom, mereka tetap memperhatikan kita. Walaupun memang kita harus kerja keras, Pak, silakan on cam gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk sekarang berarti ya kita harus memberi hadiah dengan bisa ucapan, bisa dengan hadiah nyata, atau kita bisa tepuk pundaknya, kita beri sentuhan-sentuhan, ya kalau yang putri ke murid putri gitu ya. Nah, karena dengan sentuhan itu mereka akan merasa, oh ternyata guru aku, bukan berarti kita minta dihormat ya, guru aku sayang sama aku gitu ya. Guru aku ada perhatian sama aku. Oke, Ibu, apakah masih ada slide saya? Saya juga lupa di berapa slide saya. Oke ya. Berikan sesuatu yang baru, metode permainan. Kita belajar tidak harus monoton, ya. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan former ya. Jadi kita gunakan metode-metode dengan cara-cara yang beraneka ragam, ya. Bisa dengan permainan, bisa dengan mengajak anak ke lapangan, ya. Bisa mengajak anak langsung praktek langsung dengan menggunakan alat-alat sederhana gitu ya. Bisa dengan menggunakan sedotan gitu ya. Belum lama ini ketika saya mengajar materi 3 dimensi, saya menggunakan materi sedotan ya. Jadi anak kita membuat sedotan untuk untuk membuat bangun-bangun yang terdiri dari bangun 3 dimensi. Bisa gedung, bisa rumah sakit, bisa sekolah. Dan Masya Allah Bapak Ibu ya, ketika ini kita akan menemukan anak-anak itu ternyata sebetulnya mempunyai ide yang sangat banyak ya. Anak yang tadi kita kira diam, ternyata ketika kita berikan materi seperti ini, mereka tuh keluar ini idenya gitu ya. Jadi saya pernah ya mengajar waktu itu, tanpa disangka anak ternyata dia membuat gedung Gelora Bung Karno. Saya tanya, Kak, kamu bikin apa? Saya bikin GBK Bu. Masya Allah. Kamu bikin apa Kak? Saya bikin gedung sekolah kita Kak. Nah, jadi di situ anak-anak timbul ide kreatifnya akan timbul, ya. Di samping anak-anak senang, tidak merasa terbebani, ide kreatif mereka akan timbul. Yang biasa anak itu kelihatan kayaknya, ya anak kalau belajar kok diem aja ya nggak ada suaranya. Tapi ketika kita ajak belajar seperti itu, Masya Allah ya, mereka sangat gembira, sangat menikmati gitu, ya. Nah, jadi mereka nggak merasa terbebani untuk belajar, apalagi pelajaran matematika ya, yang terkenal matematika itu katanya killer, katanya matematika kejam gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar membawa mereka ke suasana yang menyenangkan. Lanjut Ibu, yang apakah masih ada slide-nya? Oh, ternyata hanya 7 slide yang saya sajikan ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan bisa bermanfaat. Jika ada kelebihan itu karena kuasa Allah yang punya ilmu, yang maha ilmu. Tapi kalau ada kekurangan itu karena kebodohan saya. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya waktu saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Sri yang sudah memberikan materinya kepada kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri barusan, silakan boleh raise hand. Silakan jika ada yang bertanya, atau misalnya kalau malu boleh menulis di room chat. Silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Barusan Ibu Sri sudah menyampaikan bagaimana tips ya Bu ya, barusan ya Bu, tips supaya belajar di dalam kelas itu menyenangkan.
Sambil kita menunggu yang ingin bertanya, ada beberapa tadi yang saya simak. Yang pertama adalah sapaan yang menyenangkan, say hello, salam, dan sebagainya ya Bu ya. Itu membuat anak-anak merasa ada touching gitu ya Bu, ketika guru masuk gitu. Mereka ditanyakan kabarnya seperti apa. Kemudian tadi Ibu juga menjelaskan menciptakan suasana baru supaya tidak bosan, supaya tidak boring. Jadi bagaimana nanti anak-anak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Ibu atau bisa menemukan partisipasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan kepada Ibu Sri? Ada itu Bu, Pak Suatmaji. Ada yang raise hand ya? Mangga silakan Pak. Masih di unmute. Pak Suhatmaji Sunario, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi ada penjelasan sebagai seorang guru itu harus menurunkan apa ya istilahnya aura kita itu sehingga hampir sama dengan siswa. Terus kalau misalnya seperti itu kita sudah istilahnya tidak ada jarak antara guru dan siswa, tapi kadang nanti ada siswa itu yang sedikit apa namanya meremehkan, jadi dianggap malah apa namanya seperti apa ya temannya sendiri. Jadi bagaimana solusinya seperti itu Bu? Terima kasih. Bisa langsung saya jawab Bu Moderator? Tadi pertanyaan dari Pak Suhatmaji adalah kalau kita terlalu dekat dengan murid mungkin Bu. Jadi kadang-kadang ada siswa yang meremehkan kita gitu, menganggap ibu mah baik, kita ngapa-ngapain juga pasti nggak dimarahin gitu. Apabila terjadi hal seperti ini ya, bagaimana sih solusi atau sikap kita sebagai seorang guru supaya anak-anak, walaupun kita dekat sama anak-anak, tapi ada jarak bahwa mereka tahu bahwa kita adalah orang tua mereka gitu. Mungkin seperti itu Pak ya? Ya betul Bu, betul. Baik Bapak, saya akan coba jawab. Tadi yang saya maksud menyamakan aura itu menyamakan pola pikir ya Pak ya. Nanti ketika kita mau mengajar suatu materi, kita harus kembali lagi ke anak apakah dia sudah menguasai materi dasarnya. Ini seperti itu ya. Nah gitu ya. Nah ketika ada materi yang dasar belum mereka kuasai, kita harus back ke belakang dulu gitu. Atau ketika kita nggak boleh buru-buru menerangkan suatu materi gitu ya. Kak sudah ngerti kak, langsung aja. Kita harus pelan-pelan seperti itu, maksudnya seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, saya akan coba bantu ketika kita merasa menganggap murid sebagai teman, apakah nanti kita tidak dihargai? Saya rasa tidak Pak. Ketika kita sudah menganggap murid sebagai teman, maka murid itu akan lebih terbuka ya, dan lebih enjoy, bahkan dia tetap hormat Pak. Ya, yang penting kita artinya tetap ada batasan ya, gitu. Ketika anak-anak tidak sopan, kita ingatkan Pak, maaf Kak, harusnya kamu jangan kayak begini sama Bapak atau yang begini sama Bu Guru seperti itu. Jadi karena gini, ketika kita sudah seperti tadi, ketika kita sudah bisa mengizinkan kita masuk ke jiwa mereka tuh akan terbuka. Ya, mereka nggak malu-malu lagi, tapi tetap sopan gitu. Ya, Bu, saya bisa nggak Bu konsultasi sama Ibu? Bu, ada nggak waktu nggak Bu? Saya mau bicara sama Ibu. Akan seperti itu Pak. Yang penting kita tetap jaga, bukan jaga image, tetap kita bisa membedakan, bisa memberi pengertian kepada mereka bahwa guru tetap harus dihormati, guru tetap harus dihargai. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya di room chat ada pertanyaan dari Ibu Siti Amalia. Bu, ada murid saya SMP kelas 7 yang tidak bisa membaca. Bagaimana caranya agar belajar tetap menyenangkan menghadapi siswa yang demikian? Ada siswa yang belum bisa membaca. Ini separah apa nih? Bisa baca. Ibu, banyak loh. Saya juga pernah ada Bu di sekolah saya sebelumnya itu membacanya masih terbata-bata gitu loh Bu. Itu sudah kelas 7 gitu. Jadi belum lancar gitu. Jadi dia harus kalau melihat bacaan itu harus lama sekali gitu. Jadi ini bagaimana solusinya supaya anak ini juga bisa ikut belajar yang joyful learning gitu. Silakan Bu. Baik ya Bu. Masalah membaca ternyata bukan di sekolah Ibu aja Bu. Ya, banyak sekolah ya. Bahkan kemarin belum lama Bu,
saya dapat arahan ya. Ada orang udah nggak percaya, udah S2 kata nggak bisa baca, kan aneh. Nah, kok bisa sampai demikian gitu loh? Dari mana dia dibikin apa skripsinya? Dari mana dia bikin apa karya S2-nya gitu? Ternyata itu tadi, dan tanda kutip mereka ada yang buat. Nah, untuk masalah membaca, sekalian saya informasikan ya. Jadi memang banyak yang belum bisa baca benar, maka ini sekalian saya setengah promosi ya. Teman, ada gerakan Genas Tastabah, gerakan pemberantasan membaca. Kalau kan sebelumnya ada Genas Tastaka, gerakan pemberantasan buta matematika. Kemudian berkembang menjadi Genas Tastabah, mengingat ada masalah-masalah seperti di negeri kita bahwa anak yang tidak bisa baca. Nah, di sana diajarkan bagaimana cara membaca yang benar. Jadi membaca, dia mengerti apa yang dibacakan. Bukan membaca sekedar dia membaca tanpa tahu mananya. Nah, kasus untuk siswa seperti itu mungkin memang kita harus kerja keras, kerja ekstrak ya. Mungkin kita harus meluangkan waktu ya di luar itu untuk mengajarkan dia membaca kembali Bapak Ibu ya. Karena kalau mungkin kita akan sedikit berkorban ya. Tapi kalau nggak begitu memang berat ya. Karena membaca itu kan kunci ya. Membaca itu kunci. Suatu ilmu kalau kita tidak bisa baca bagaimana mau mengetahui isinya ya. Jadi mungkin saran saya sementara ini kita luangkan waktu, anak itu diajarkan membaca ya, butuh ekstra gurunya dan mungkin bisa dikomunikasikan ke orang tuanya agar anak itu diajarkan membaca di rumah. Mungkin itu jawaban saya. Maaf kalau kurang memuaskan. Dengan adanya anak yang punya kekurangan seperti itu, tetap ya Bu, pembelajaran di dalam kelas bisa menyenangkan ya Bu. Insya Allah, karena kalau kita menggunakan cara dengan motorik ya, gitu. Saya pernah waktu itu belajar tentang triple Pythagoras ya, pembuktian triple Pythagoras gitu ya. Jadi saya langsung anak itu saya suruh praktek bikin segitiga menggunakan karton gitu ya. Nah di situ kan anak akan kreatif. Jadi ada yang gunting, ada yang ngukur, ada yang berpikir gitu. Jadi semua anak bekerja. Jadi suasana kelas hidup. Nah itu pula yang melahirkan buku saya. Kenapa buku pertama saya berjudul Bongkahan Batu Itu Pun Hancur. Itu lahir dari sana. Ya. Jadi kita kegembiraan guru itu kan akan senang ketika murid-muridnya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan ya Bu ya. Bukan sekedar materi gitu, tapi mereka sudah senang gitu. Yang anak tadinya bodoh amat cuek sampai saya kaget Bu, ada anak yang gini, Bu, saya tugas apa lagi? Sampai nanya seperti itu Bu. Masya Allah, itu biasa anak itu diem aja kalau ada pelajaran. Jadi ketika kita gunakan seperti itu, dia langsung aktif. Ya, kalau menurut pengalaman saya maaf ya, memang sih semuanya tergantung kepada kita, kembali kita sebagai pemegang. Walaupun sekarang itu kan materi bukan teknis ke guru ya, tapi ke murid gitu ya. Tapi artinya tetap guru tetap mempunyai peran, tetap mempunyai monitor ya untuk menguasai kelas bagaimana supaya kelas itu tetap menyenangkan gitu. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana ya kita sebagai guru mengetahui karakteristik peserta didik mungkin itu ya Bu ya. Paham kondisi murid kita. Baik, berikutnya Ibu ada pertanyaan dari Pak Ahmad Ali Ar-Rozi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bertanya, biasanya ketika mapel fisika, apalagi yang berkaitan dengan rumus dan soal cerita, anak-anak tiba-tiba surut dan tidak mood. Bagaimana mengatasinya? Itu Bu pertanyaannya Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Saya berbagi pengalaman ya. Maaf banget nggak buat langsung ngajarin gitu ya. Kalau saya biasanya ketika ngajar anak rumus ya, saya ajak mereka bercerita atau saya ajak mereka berpikir dari mana jalannya rumus ini. Ya, gitu. Nah, contoh gini, ketika saya sedang memberikan untuk rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga mungkin di SD anak-anak sudah dapat semua itu luas sama dengan Allah sekali tinggi bagi 2. Tapi ketika di SMP walaupun itu diulang lagi muncul lagi, saya tidak langsung mengatakan seperti itu. Tapi mereka saya ajak. Ya, pertama saya ajak, ada beberapa cara yang pernah saya lakukan. Saya ajak mereka membawa jajaran genjang. Ya, kemudian saya kembali lagi. Kalau kita balik gini pasti mundur-mundur Bu. Ya, karena untuk mencari luas jajaran genjang itu apa? Saya juga nggak langsung luas sama dengan panjang kali lebar, tidak.
saya bajakin mundur mereka. Kalian tahu dari mana Kak bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar? Nah, saya ajak mereka untuk menyiapkan atau saya sendiri mungkin yang menyiapkan kepingan-kepingan persegi panjang yang saya susun ke dalam bentuk kepingan-kepingan persegi yang saya susun ke dalam bentuk persegi panjang. Nah, mereka saya suruh hitung gitu ya. Saya di sini saya tidak bawa alat peraganya. Saya suruh hitung ketika ada persegi panjang, kemudian kita tutup dengan persegi-persegi kecil. Mereka saya hitung, Kak, ini persegi panjang ketika kita tutupin dengan persegi-persegi kecil, ada berapa perseginya, Kak? Mereka kan ngitung. Apa mereka menghitung manual? 1, 2, 3, 4. Misalkan ada persegi ukurannya 3, panjangnya 4, lebarnya 3. Nah, kita tutup dengan persegi ya, yang sehingga semua permukaan persegi panjang tertutupi oleh persegi tadi. Kemudian kita suruh mereka ngitung. Coba Kak hitung ada berapa perseginya. Mereka akan menghitung manual. 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa mereka hitung. Oh ada 12. Tapi ada anak juga yang udah langsung istilahnya langsung talk ya. Dari mana? 12 dari mana Bu? Itu dari mana Kak? Itu Bu, ini kan 3 ini 4. Nah, disitulah baru kita masuk. Itulah luas persegi panjang. Nah, baru kemudian kita ke luas segitiga. Nah, ini kita bagi 2. Ketika segitiga ini dibagi 2, maka luasnya adalah separohnya. Dari sanalah timbul luas bahwa luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Jadi kita ajak anak bermain bagaimana rumus tadi muncul. Tidak tiba-tiba misalkan luas gaya ya. F sama dengan apa tuh? Sudah gak lupa tuh fisika ya, gitu ya. Kemudian mungkin untuk percepatan gitu. Percepatan sama dengan jarak dibagi waktu gitu. Ya. Sebaiknya kita jangan langsung gitu, tapi kita buat suatu permainan. Kita bisa bikin peluncur-luncuran. Luncur-luncuran pakai mobil-mobilan, kemudian ketika mobil ini kita lepas dari ujung atas kemudian sampai di ujung bawah kita pakai stopwatch berapa waktunya. Nah dari situ nanti mereka bisa menyimpulkan bagaimana suatu kecepatan bisa terjadi. Nah, kemudian setelah ketemu itu ya, kalau saya nih maaf sekali lagi saya kadang saya suka ajak mereka tuh bernyanyi untuk menghafalkan rumus gitu ya, gitu. Dengan bernyanyi itu sepertinya sih stimulus. Saya tidak mengatakan wajib seperti ini, nak, terserah kalian mau pakai apa saja, yang penting hidup hanya memberikan stimulus gitu ya. Seperti waktu itu pas pelajaran Triple Pythagoras, saya menggunakan lagu naik-naik puncak gunung gitu ya. Ya, 3, 4, 5, 5, 12, 5, 12, 13, 7, 24, 25, Triple Pythagoras. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu lagu saya ada di YouTube ya. Jadi udah 2 tahun kalau nggak salah udah 4 tahun ada di YouTube ya. Nah, setelah itu kita ajak nyanyi mereka rame-rame gitu. Jadi di samping untuk ice breaking, anak-anak cepat apal gitu dan mereka insya Allah akan mudah mengerti. Walaupun tetap ya ujung-ujungnya kembali ke kerajinan anak. Tapi tetap ketika kita berstimulus itu anak akan lebih mudah mengingat kembali. Nah, ya itu Bapak yang bisa saya berbagi. Ya, itu Pak Ahmad Ali. Jadi bisa disiasati dengan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya, yang membuat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran lebih dominan. Kemudian juga dengan nyanyi nih. Paling seneng itu anak-anak nyanyi Bu. Kalau udah bete itu mereka pasti udah langsung moodnya naik lagi kalau diajakin nyanyi. Itu keren banget Ibu cara-cara untuk menaikkan mood anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu Tri. Oh, Ibu Tri ini terima kasih Ibu Sri sudah mengingatkan kembali menciptakan belajar yang menyenangkan. Kemudian dari Pak Ridwan Armansyah. Ini Bu, bagaimana cara mengajar menyenangkan di jam terakhir? Apalagi kalau pelajaran matematika ya, kebetulan Pak Ridwan Armansyah ini pelajaran matematika. Saya aja kalau ngajar PPK ini Bu ya, jam terakhir apalagi habis olahraga, aduh udah deh. Gimana cari sesuatu yang supaya anak-anak moodnya kembali normal gitu. Mangga silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya coba jawab walaupun mungkin jawaban saya akan diulang-ulang. Kalau menurut saya kita tetap kembali ke awal ya. Jadi membaca suasana anak itu malas, bete. Nah, pertama itu memang kita harus bangkitkan lagi ya dengan ice breaking ya, terutama ice breaking sangat membantu sekali gitu ya. Kemudian dengan tetap ya kunci pertama tetap ketika metode guru itu menarik ya, maka sesiang apapun anak nggak akan ngantuk gitu ya.
gitu. Jadi nah memang sih agak sulit bagaimana melahirkan metode yang menarik, dan saya rasa ketika kita sudah mengajar bertahun-tahun biasanya ide itu akan muncul spontanitas ya, gitu. Oh bagaimana, karena kalau kata orang dulu tuh guru jangan sampai kalah akal gitu ya. Jadi ketika guru anak ini gimana caranya, kita bisa menggunakan cara-cara lain gitu ya, misalkan dengan mengajak anak olahraga dulu kecil-kecil, kemudian baru kita masuk materi gitu ya, kemudian kita kembali seperti semula gitu ya, memberikan materi dengan cara mengajak mereka berpikir logika ya, mereka berpikir, karena ketika mereka berpikir maka otomatis dia nggak akan ngantuk, karena neuron-neuron otak itu bekerja bergerak gitu ya, kita pancing-pancing. Nah kalau gini gimana? Menurut kamu ini gimana gitu? Maka insya Allah pelajaran apapun, nah kemudian seperti pelajaran PKN atau pelajaran IPS ya, kalau waktu di zaman pandemi kita bisa menggunakan Google Word ya, kita ajak keliling anak-anak gitu ya, misalkan dia sedang belajar sejarah, kita ajak anak, misalkan anak ke kerajaan Majapahit, kita ajak anak-anak ke kerajaan Majapahit gitu. Nah kalau untuk sekarang pandemi ya mungkin kita bisa bikin cerita ya, kita bikin suatu cerita ya untuk bagaimana kisah Majapahit ya, seperti itu Ibu. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Ridwan bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan ya Pak. Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Oh iya, link presensi sudah di-share oleh Ibu Ari. Aduh, saya belum menyapa Ibu Ari nih tadi. Sehat ya Bu Ari? Alhamdulillah Ibu Muti. Iya. Link absennya sudah di-share, ya. silakan. Ya, terima kasih Bu Ari. Oh iya, ada satu lagi nih. Apa pengalaman Ibu yang paling berkesan selama mengajar? Mungkin ada pengalaman yang membuat Ibu, wah seru banget nih gitu ketika mengajar. Silakan Bu. Pengalaman yang berkesan ketika mengajar itu tadi, ketika kita bisa menggugah jiwa anak-anak ya, yang biasanya diam, yang biasanya maaf hanya bengong seperti nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia respon pelajaran kita, tiba-tiba dia minta, Bu aku mau dikasih apa lagi gitu ya. Nah kemudian, Bu saya tugasnya apa, atau mereka bertanya, Bu ini bagaimana caranya, seperti itu. Nah jadi sebetulnya pengalaman, karena ya alhamdulillah sih qadarullah saya ngajar itu sudah cukup lama ya, jadi pengalaman-pengalaman itu ya, tapi tetap ya bukan bermaksud apa, saya hanya sedikit berbagi dari apa yang saya pernah alami gitu ya. Kemudian mengajar dengan menyenangkan, kemudian mengajak mereka berpikir logika, kemudian penekanannya kepada anak-anak gitu. Karena saya juga suka menjelaskan kepada mereka, Kak, kalian belajar matematika bukan sekedar belajar angka, tapi belajar disiplin, belajar teliti, belajar logika, belajar paham, belajar konsep. Tuh, ya. Kalau kamu sudah disiplin, maka insya Allah di masyarakat kamu akan jadi orang yang baik gitu. Ya. Kemudian anak-anak respon apa yang kita kerjakan, apa yang kita ajarkan, itu sudah suatu pengalaman yang berharga buat saya. Oke, itu Bu Siti. Oke, mudah-mudahan Bu Siti Amalia bisa mendapatkan jawaban yang diharapkan. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan boleh raise hand, bertanya langsung kepada Ibu Sri. Adakah? Saya boleh nanya ya Bu? Oh, boleh. Mudah-mudahan saya bisa. Ya. berbagi. Di bulan Ramadan ini kan tentunya proses pembelajarannya agak suasananya ya Bu ya. Atmosfernya berbeda dengan ketika suasana tidak dalam keadaan berpuasa. Nah, pasti ada hal-hal yang membuat anak-anak mungkin ngantuk atau gurunya juga ngantuk. Untuk menciptakan kondisi ruang kelas, ruang belajar yang tetap menyenangkan, bagaimana caranya supaya kita guru dan anak-anak tuh bisa klik gitu di suasana yang mungkin lapar, ngantuk dan lain sebagainya. Ada tips nggak dari Ibu supaya pembelajaran di ruang kelas tetap menyenangkan? Terima kasih Bu. Ya, baik. Kalau ini kebetulan saya pas selama bulan Ramadan ya, karena di sekolah kami kan sedang
sedang ujian ya. Jadi anak itu sebetulnya banyak liburnya ya. Tetapi saya kadang-kadang suka mengingatkan mereka di rumah agar tetap tadarus gitu ya. Kemudian atau ada menghafal ayat. Kemudian saya juga suka buat polling gitu ya. Siapa yang sudah yang sudah sampai surat berapa, atau siapa yang sudah sholat 5 waktu, ya saya kasih polling seperti itu gitu ya. Dengan tujuan memantau juga sampai mungkin mereka nggak jenuh juga kali belajarnya. Karena kan ketika puasa itu kita pulang lebih cepat ya Bu ya. Nah, seperti itu ya. Untuk di kelas, kalau kemarin ini pengalaman saya sih, tadi karena tidak terlalu banyak ya, saya cuma mengajar 50 menit ya, tetap seperti biasa aja sih, cuma durasinya hanya lebih pendek aja. Tetap bagaimana menciptakan suasana kelas yang membinakan seperti tadi gitu ya, dengan mengajak mereka berpikir logika, mengajak mereka ikut, ayo Kak sama-sama, karena sekarang ada gini, kalian hari ini ibu mau jadikan profesor gitu. Atau tanpa saya bilang ketika sudah terakhir, hebat kalian, hari ini kalian jadi profesor matematika, saya bilang gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi tetap ya proses pembelajarannya tidak berbeda dengan ketika hari-hari biasa, tidak, mereka sedang berpuasa gitu ya Bu ya. Tetap kita ciptakan kondisi belajar yang seperti biasa, hanya mungkin durasi waktunya saja yang berbeda ya. Iya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ini ada nih dari Pak Iwan Widianto. Bagaimana menghadapi siswa yang suka lapor-lapor orang tua untuk masalah sepele di sekolah, di mana laporannya suka diputar-balikan fakta? Mungkin tidak, pertanyaannya nggak relate ya Bu, tapi mungkin Ibu punya pengalaman gitu, bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin suka bentar-bentar lapor sama orang tuanya, bentar-bentar lapor orang tuanya, sehingga kadang-kadang laporannya itu juga nggak sesuai fakta, ke orang tuanya diputar-balikan dan sebagainya, sehingga orang tua mungkin komplain kepada sekolah dan sebagainya. Gimana Bu? Mungkin Ibu punya pengalaman. Ya benar, punya banget ini. Kebetulan saya wali kelas ya, pernah nama miskomunikasi gitu ya, kasusnya waktu itu sempat sekolah kelas, Bu, kelas mau dicat gimana nih biar bagus. Oke, saya nggak masalah, yang penting Bapak itu tidak keberatan gitu kan ya. Akhirnya yang terekspos di luar justru ini bukan anak, malah orang tuanya ya. Katanya Bu Sri kelas wajib dicat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya seperti panggil sama wakil kesiswaan. Itu benar Bu? Ya enggak lah Pak, saya bilang gitu. Cuma memang itu, ya saya bilang silakan aja kalau memang tidak memberatkan gitu. Nah sekarang kasusnya kalau anak-anak ya. Mungkin kalau anak-anak perlu dikomunikasikan kedua-duanya. Antara ibu dengan anak dikumpulkan bareng. Ya, supaya juga untuk pembelajaran kepada anak supaya dia tidak bisa memutarbalikkan fakta yang ada. Jadi jangan sampai sendiri kita dudukkan panggil orang tuanya dan anaknya gitu ya. Sebetulnya masalahnya bagaimana gitu. Di samping supaya karena gini, kadang orang tua juga kalau misalkan dia maaf ya agak suka hitam itu, dia suka marah juga ke anaknya ketika tahu anaknya itu tidak menjalankan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya kalau menurut saya sih, kalau saya pengalaman saya dudukin dua-duanya gitu ya. Makanya anaknya panggil orang tuanya gitu ya. Kalau saya secara pribadi kalau saya dilapor ke anak sih memang belum pernah tadi, kecuali justru orang tua itu yang bilang kok saya wajib ngecat kelas gitu, padahal bukan, maksud saya bukan seperti itu gitu. Saya sudah bilangin silakan kalau tidak keberatan, dan kalau tidak kelas tidak keberatan, tapi ujungnya ada terluar terekspos berita seperti itu. Jadi ya intinya kita harus klarifikasi. Gitu aja. Oke, komunikasi ya Bu, intinya itu ya Bu, bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak ada misunderstanding anak dengan guru ataupun orang tua dengan guru. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Iwan bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan ya Pak. Kemudian ini ada dari Pak Ahmad Hidayat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu maaf izin bertanya, untuk menjalankan 7 poin tadi, tips yang Ibu jelaskan tadi, sepertinya harus didukung juga oleh kondisi fisik yang prima. Karena terkadang saat jam mengajar, tiba-tiba rasa ngantuk datang dan atau kurang enak badan, sementara kita dituntut juga untuk bisa maksimal. Bagaimana solusinya ketika berada dalam kondisi? Kadang-kadang ya Bu, up and down ya Bu ya, mood kita juga
ketika ada di satu titik kita sedang semangat, kemudian di titik yang lain kita, aduh capek banget gitu, banyak problem dan sebagainya. Nah, ketika di kondisi yang down tadi, Bu, solusi apa sih yang bisa Ibu apa namanya berikan contohnya gitu? Silakan Bu. Baik, nah saya coba ya. Kalau kondisi ngantuk di kelas, saya juga termasuk orang ngantuk di kelas ya Bu. Apalagi saya tuh termasuk orang jarang tidur ya, gitu. Karena saya suka pernah tuh ngoreksi, tapi pas posisi ngoreksi ya bukan ngajar. Tapi ketika kalau ngajar itu kalau kita berdiri, kemudian bergerak, itu insya Allah sih nggak akan ngantuk ya. Nah, untuk kesehatan mungkin masing-masing individu beda-beda ya. Yang bisa membaca diri kita tuh diri kita sendiri gitu ya. Ketika Bapak Ibu mungkin harus tidur lebih awal supaya fit, silakan Bapak Ibu tidur lebih awal gitu ya. Atau ketika saya lapar, saya nggak bisa ngajar, silakan Bapak makan dulu. Yang penting ketika makannya tidak mengambil jam anak. Ya, maaf ngomong ya, jangan sampai ketika kita sudah masuk ya, kita masih ngobrol di kelas, atau saya belum sarapan, belum minum kopi dulu. Usahakan ketika mau minum kopi, mau makan itu di luar sebelum masuk kelas gitu. Nah, ketika sudah masuk kelas, usahakan kita sudah masuk di kelas. Jadi jangan sampai kalau saya pernah baca 1001 kesalahan guru, 100 itu salah satunya korupsi waktu. Jadi kita tidak dibilang korupsi waktu ya, seperti itu. Itu ya Bapak. Mungkin disiplin waktu ya Bu ya, jadi on time. Waktunya istirahat kita istirahat, makan, kemudian waktunya kita harus ke kelas. Pak Ahmad kalau ngantuk ngopi masih gitu ya Bu ya, ngopi ya Bu. Harus ngopi Pak kalau ngantuk Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Ahmad ya Pak. Kemudian dari Ibu Siti Amalia, Bu, bagaimana mengelompokkan siswa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan? Bila campur cewek cowok, siswa cowok suka mengandalkan siswa cewek. Iya nih Bu, kalau berkelompok nih Bu, kadang-kadang yang cowok tuh udah deh yang cewek-cewek aja yang kerja gitu. Kita ngikutin aja gitu. Nah, ini bagaimana, ada trik nggak Bu supaya ketika mereka dikelompokkan bisa berbaur, bisa partisipasinya, bisa semua berpartisipasi, tidak mengandalkan yang cewek saja misalnya. Gimana Bu? Ya, saya sedikit berbagi pengalaman dulu ya. Kalau saya ketika mengelompokkan murid, biasanya gini, saya buat permainan dulu, ada beberapa cara. Saya bikin permainan gitu kan, misalkan buat lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, kita tanya, mau 3 atau 4, nah nanti dia kan berbaur tuh satu sama lain ya, itu yang pertama. Atau di kelas kita suruh ngitung, kalian hitung 1 sampai 5, kalau memang kita ingin satu kelompok itu 5 orang. Sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, ketika sudah di situ kan mereka nggak bisa lagi ya, nggak bisa milih-milih anak yang pintar saja atau anak yang bodoh saja. Itu udah rezeki mereka gitu ya. Dan kita tekankan kepada mereka, kalian yang sudah kumpul dengan temannya yang wajib mengerjakannya. Kalau saya gini, tolong ketua kelas atau ketua rombongnya lapor sama ibu siapa anak yang tidak bekerja. Nah, ketika ada anak tidak bekerja, saya orangnya agak saklek ya, akan saya beri nilai dan saya suruh mereka kerjakan sendiri kerjaan itu. Jadi yang di kelompok malah jadi sendirian. Otomatis kan mungkin besok-besok dia akan mikir-mikir ya. Nah, kalau saya nggak serius, saya suruh kerja sendirian. Seperti itu. Itu Bu Siti Amalia, cara bagaimana supaya semua anak-anak bisa berpartisipasi dan tidak saling mengandalkan. Bapak Ibu, link absen sudah di-share kembali oleh Siti Amalia. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Sekali lagi ada yang ingin bertanya, mangga. Oke, kalau tidak ada, belum puas ya karena saya baru puas. nanti bisa ini ya Bu ya, kalau ada yang ditanyakan sama Ibu mungkin ya, tadi kan ada nomor handphonenya, bisa langsung tanya sama Ibu karena pengalaman Ibu juga mungkin bisa menginspirasi kami yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, kita ada di penghujung acara. Jadi Ibu, bagaimana? Ibu halo. Ya. Masih ada satu tuh yang tertinggal kayaknya di ruang chat. Iya, ini Pak Arif Rahmat menanyakan untuk download sertifikat bagaimana? Atasnya. Disiplin murid. Mana ya Bu? Mendisiplinkan murid. Nggak ada Bu. Bagaimana supaya murid disiplin?
Bagaimana? Langsung ditanggapi aja, Bu. Ya, silakan. Langsung ditanggapi saja. Kalau ibu saya nggak lihat ya, Bu ya. Atau tadi ada yang chatnya panjang banget ya. Panjang. Nah, ini bertanya dari Pak Lukman ini ya. Pak Lukman, silakan. Oh iya, baru kelihatan. Izin bertanya Bu, terkadang siswa kurang disiplin dalam pembelajaran, hadir terlambat ke kelas, padahal di awal pembelajaran sudah disepakati aturan ada sanksi jika guru ataupun siswa terlambat. Sehingga ketika beberapa siswa terlambat dan terkadang membuat guru kesal, sehingga berpengaruh ke dalam pembelajaran. Bagaimana mengantisipasinya disiplin masuk kelas ya Bu ya, bagi anak-anak yang terlambat masuk kelas? Silakan Bu. Baik, sekali lagi saya sedikit berbagi ya. Karena saya juga yakin pasti Bapak Ibu sudah punya pengalaman banyak, tapi mudah-mudahan sedikit sharing saya bisa memecahkan masalah ini. Untuk disiplin, kalau menurut saya, siapapun sekolahnya, apapun itu namanya, pertama itu gurunya dulu harus disiplin. Ya. Guru itu kan sebagai role model, contoh. Jadi kita harus mendisiplinkan anak dulu. Jadi kita tidak datang terlambat ke kelas gitu ya. Kemudian misalkan kalau perlu kita 5 menit sebelum bel itu udah di kelas gitu ya. Jadi dengan mencontohkan seperti itu, mudah-mudahan anak akan tergerak hatinya. Walaupun memang ada beberapa anak yang sering terlambat, mungkin kita bisa tanya. Nah, ketika ada yang terlambat, kita nggak ujuk-ujuk langsung vonis loh Pak, Bapak Ibu. Tanyakan ada apa, ada kenapa, itu ya. Termasuk ketika dia, kenapa dia tidak mengumpulkan tugas terlambat, kita korek Kak. Karena kan kadang-kadang saya suka merasa terjujur ya, kadang anak ini, kenapa kamu terlambat gitu. Tadi saya harus mandiin ibu saya, bukan ibu saya sakit. Rasanya ya Allah, merinding saya. Jadi anak yang kelihatan itu anak usia kurang itu ternyata dia punya bangsa sama orang tua seperti itu. Jadi kita komunikasikan ya. Ketika dia terlambat masalah mungkin karena terlambat karena bangun siang, nah kita harus solusi. Berarti kamu harus tidur lebih awal lagi supaya tidak terlambat. Atau misalnya papahnya yang nganter dia terlambat, mungkin dikomunikasikan ke papanya, kalau bisa jangan terlambat lagi. Untuk hal itu kita hubungi orang tuanya. Nah, jadi intinya sih kita berkomunikasi dan kita harus tahu bagaimana sebetulnya kondisi anak sebenarnya. Kita jangan sampai, ya kadang saya juga kadang suka kelupaan, kadang suka menjas anak ya, kamu gini padahal belum tentu seperti itu gitu ya. Seperti itu. Itu Pak Lukman yang bisa saya berikan Pak Lukman. Oke, itu Pak Lukman ya. Jadi harus ditanyakan dulu kenapa anak terlambat dan sebagainya. Kalau sering banget ya Bu ya, biasanya itu anak langganan tuh Bu, sering banget gitu. Ada itu Orang tuanya. Ya, panggil orang tuanya ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, dari Pak Jasman ya, ini ada nih Bu, dari Pak Jasman. Izin bertanya Bu, bagaimana Bu melakukan pembelajaran yang menyenangkan dalam kurikulum Merdeka? Berhubung kelas saya insya Allah tahun pelajaran baru ini, tahun ajaran depan yang mungkin mulai mengimplementasikan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk di kurikulum Merdeka? Oke, baik. Kebetulan di sekolah saya mengajar 2 sekolah ya. Yang satu belum menerapkan murmur karena nanti baru di tahun 2025 kalau saya. Yang satu sudah tapi baru kelas 7. Nah, sebetulnya untuk kurikulum Merdeka itu malah lebih enak loh Bu, karena di sana kita memang mengajar anak supaya aktif. Nah, cuman kita harus pinter-pinter ya, harus pinter-pinter membaca siswa, mana yang siswa paham, yang belum paham, dan memang kalau menurut saya sih memang perlu kerja keras, walaupun saya pernah baca materi, ternyata tidak sulit untuk berdiferensiasi gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang tetap berat ya, tapi itulah kita sebagai guru memang ditugaskan agak berat, tapi kita pinter milah-milah gitu, mana anak yang harus penanganan khusus, mana yang tidak ya. Nah, kembali lagi dengan kalau menurut saya itu belajar aktif artinya anak tidak monoton berduduk di kelas ya, itu akan membuat anak tuh gembira dan dia merasa tidak belajar, merasa belajar tapi tidak sedang belajar ya, merasa akan main gitu ya. Jadi seperti itu dengan metode bermain, metode mengajak mereka berpikir gitu ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak itu tiap hari tuh mikir gimana caranya supaya besok tuh begini. Kalau saya ternyata suka, Kak besok bawa kardus ya Kak, saya bilang gitu. Kadang-kadang buat apa buka kardus gitu. Saya bercandain, kamu mau tahu banget gitu ya. Seperti kadang mereka saya suruh bawa gitu, kalau misalkan pelajaran-pelajaran itu saya bilang, silakan kamu bawa apa, bawa buah gitu ya, bawa kacang, pokoknya yang ada di rumah atau yang gampang dicari, yang gampang mereka peroleh itu saya suruh bawa ke sekolah untuk materi-materi tertentu gitu ya.
Mungkin untuk pelajaran biologi apalagi banyak sekali dan pelajaran lain. Saya rasa semua pelajaran bisa ya, tapi memang kita memang harus ditekankan supaya kita tuh memang berpikir kreatif ya, guru dulu terutama ya, supaya bagaimana metode ini supaya anak itu bisa dan sebagainya gitu. Nah, itu sih sedikit pengalaman saya Bapak. Oke, itu ya Pak Jasman, pengalaman Ibu Sri. Mungkin kalau kurikulum Merdeka itu lebih bagaimana kita menyiapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi mulai dari RPP-nya sampai dengan proses pembelajarannya mungkin ya Bu. Nanti mungkin TOT Jawa Barat juga bisa bikin webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ari dan Pak Salahuddin. Next time mungkin ya Bapak Ibu kita Baik. ada webinar ya Bu Ari ya. Ya, baik Bu. Oke, ada lagi? Bapak Ibu? Sama-sama Bapak Jasman. Baiklah kalau tidak ada, berarti kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu yang saya hormati, menciptakan belajar yang menyenangkan di dalam kelas itu, suasana kelasnya yang harus mungkin rileks, lingkungan kelasnya, jadi tidak membuat anak-anak stres. Kemudian bagaimana kita menciptakan belajar yang memang sesuai dengan kondisi anak, jadi learning at the right level. Bagaimana kemudian membuat anak-anak berpartisipasi seluruhnya terhadap proses pembelajaran, sehingga akan menciptakan joyful learning dan pada akhirnya bermuara pada pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak, sehingga tujuan dari pembelajaran pada hari itu akan tercapai. Mungkin itu ya Bu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini, baik dari IGI Kota Bogor dan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga pada narasumber yang luar biasa pada hari ini yang sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang menginspirasi kami semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Ari ya Bu, apa Pak Salahuddin Bu? Ibu Ari. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyaningsih yang memang sangat luar biasa. Beliau ini hobinya juga menyanyi dengan pengalamannya segudang, yang sedia ya dengan kesibukannya beliau masih berkenan untuk memberikan sharing ya pengalaman. Memang benar, dan terima kasih juga Ibu Mutmainah yang luar biasa memandu dari acara dari awal hingga akhir, yang menjadikan diskusi atau sharing siang hari ini menjadi semakin semarak dan semangat. Memang benar kalau kita sebagai seorang guru itu modal dasarnya senang dulu kita menjalankan tugas kita. Ketika kita senang itu pasti semangatnya akan menular kepada anak-anak kita. Dan satu yang kita perlu pegang adalah ketika kita melaksanakan pekerjaan kita tidak sendirian, karena Allah itu senantiasa menolong kita. Makanya banyak hikmah yang diberikan pada kita sehingga kita kadang-kadang diberi pertanyaan atau mungkin menghadapi murid-murid kita yang unik dengan segudang kreativitas mereka, kita tidak kehabisan akal karena Allah yang limpahkan berkat itu, sehingga dalam tempo singkat kadang-kadang kita cepat banget menanggapi, merespon dengan positif, dan itu sangat-sangat menjadi kita itu semakin kuat dan percaya ya bahwa kita pun dalam kondisi ketidakstabilan di dalam mungkin kesehatan kita, tetapi kita punya keyakinan yang sangat luar biasa. Mungkin pagi hari kita sudah sebagai ibu atau sebagai bapak yang harus menyiapkan segala sesuatu, sampai kita mungkin malam pun masih juga mempersiapkan untuk pelajaran besok pagi, kita tetap masih punya semangat karena Allah memberikan kesempatan untuk beribadah, kita beribadah melalui pekerjaan kita. Dengan sukacita itu menjadi berkat. Dan webinar ini boleh terselenggara berkat kerjasama dengan Stikom Universitas, dan pada siang hari ini Pak Jos, Pak Rektor tidak bisa bergabung dengan kita. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada IGI Kota Bogor karena webinar ini juga bisa terselenggara karena dari IGI Kota Bogor dan juga PTIC Jawa Barat ataupun pusat, dan juga dari
pendidikan Majalengka ya. Dan saya terima kasih juga kepada panitia kecil ya. Di sini ada Ibu Siti Amalia, Bapak Ridwan, Bapak Solahuddin, kemudian di Stikom itu di belakang kita untuk menyediakan sertifikat, ini beberapa tim juga ya yang selalu memandu kita. Nah, terima kasih juga kepada Pak Joko ya. Pak Joko pada saat ini masih sibuk ya, tetapi belum bisa bergabung kembali. Tapi kami percaya, dengan partisipan yang hari ini ada sekitar 80, tadi saya ikuti dari awal sampai sekarang masih bertahan 71, itu hal yang luar biasa. Dan terima kasih doanya untuk Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk berpartisipasi di TOT Jawa Barat ini. Dan kami mohon mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang ingin berkenan untuk bersharing, silakan, karena untuk menjadi moderator, menjadi narasumber itu ada sertifikatnya. Jika lo membutuhkan juga daftar hadir ataupun surat permohonan sebagai narasumber, bisa kami sediakan untuk bisa mendukung pengembangan diri Bapak dan Ibu. Kami percaya bahwa apa yang kami boleh kerjakan dari tahun 98 ya, webinar ini berlangsung, yang dulunya mungkin hanya 2 orang, lalu kita bertambah, dan kalau menggunakan bahasa Inggris kadang-kadang juga ada beberapa rekan kita dari negara lain yang bergabung. Tentunya ini hanya ridho Allah, ridho yang sangat luar biasa buat kita. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk itu kita akan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk membuka kameranya untuk kita dokumentasikan. Ya, baik. Slide-nya ada 2 slide ya, saya coba. 1, 2, ya. Boleh pakai. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya acara ini, kami mengucapkan selamat juga masih bertahan untuk menjalankan ibadah puasa. Kiranya sampai detik terakhir kita masih tetap diperkenankan untuk bisa melaksanakan ibadah itu dengan sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah meridhoi apa yang kita jalankan, dengan membersihkan hati kita lebih. Dan selamat siang, selamat sore, selamat untuk menjelang berbuka puasa atau ngabuburit ya. Dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan mungkin ada dalam melaksanakan, dalam tutur maupun dalam sikap. Terima kasih, selamat sore. Allah berkati. Sampai ketemu lagi. Pamit ya Bapak Ibu, terima kasih. Mari.